berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih. Tuhan baik dan sangat baik. Kami bersyukur CMC Cabai Rawit hari ini bisa kembali mengadakan ibadah yang kedua setelah minggu lalu diresmikan dan melakukan ibadah yang pertama. Tuhan Yesus berkati kami semua yang hadir di tempat ini, juga bagi siapa saja yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom, lewat Facebook, di YouTube. Kami berdoa Tuhan menyertai kami semua dan Tuhan memberkati kami semua, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apapun yang hamba ucapkan, apa hamba sampaikan, itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom untuk semua. Terima kasih yang sudah hadir di tempat ini maupun yang hadir lewat media sosial. Ya, saya Dimas Timotius, Gembala Sidang dari CMC Cabai Rawit yang baru diresmikan minggu lalu. Jadi ini masih seumur jagung, ya, baru ibadah yang kedua. Namanya Cabai Rawit, artinya kecil tetapi pedas. Nah, CMC Cabai Rawit, saya berdoa menginspirasi dan memotivasi siapa saja yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah hari ini, bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Gereja identik dengan ibadah, dan dengan demikian gereja tidak tergantung, tidak harus di tempat yang besar, di jumlah jemaat yang banyak, tapi gereja adalah ketika anak-anak Tuhan berkumpul. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku hadir. Jadi kita di CMC Cabai Rawit maupun di gereja apapun mereknya, apapun sinodenya, apapun denominasinya, di mana anak-anak Tuhan berkumpul memuji Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, di situ Tuhan hadir. Puji Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mau menginformasikan sedikit. CMC Cabai Rawit memulai ibadahnya bukan karena siapa-siapa, bukan karena punya apa-apa, tidak. Tapi tadi seperti saya katakan, di mana 2-3 orang anak-anak Tuhan berkumpul, ada ibadah, ada pujian, ada penyembahan, ada firman, Tuhan hadir. Amin. Nah, karena itu CMC Cabai Rawit memulai ibadahnya dari minggu lalu, sekarang dan seterusnya tidak tergantung kepada tempat, tidak tergantung pada pemusik, ya, pemusik yang bagus, ya, baik. Tidak tergantung pada WL, WL yang punya suara bagus itu baik, tapi tidak tergantung pada pemusik yang bagus, tidak tergantung kepada WL dengan suara yang bagus, tapi CMC Cabai Rawit tergantung kepada hati yang mau melayani. Jadi di CMC Cabai Rawit ini, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari dari awal tadi mengikuti, kenapa musiknya nggak begitu bagus ya? Kenapa WL-nya suaranya nggak begitu merdu ya? Inilah CMC Cabai Rawit yang kami lakukan dengan hati. Dan saya percaya, saya yakin Tuhan tidak hanya mendengarkan musik yang bagus, Tuhan tidak hanya mendengarkan suara vokal yang merdu, tapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau bisa musik bagus, oke lah. Bisa WL bagus, oke lah. Tapi kalaupun itu belum ada, jangan sekali-kali menghalangi ibadah terhalang hanya gara-gara musiknya gak ada yang bagus. Yang ada harus dibayar. WL juga tidak ada yang bagus. Kalau kita ambil yang bagus harus dibayar.
mulailah ibadah kita apa adanya, bukan karena ada apa-apa. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, di mana topik hari ini yang akan saya bawakan judulnya adalah intim dengan Tuhan. Ini bagian dari seri khotbah saya, yang mana khotbah saya untuk minggu-minggu berikutnya adalah singkatan dari ibadah. Ibadah saya singkat dengan IBADAH. I-nya adalah intim dengan Tuhan. Nanti berikutnya B. B itu singkatan dari bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kehidupan ekonomi, bertumbuh di dalam aktivitas melayani dan sebagainya. Ya, itu nanti untuk berikutnya. Kali ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul intim dengan Tuhan. Kita bisa baca di Yakobus 4 ayat 8a. Ya. Yakobus 4 ayat 8a berbunyi sebagai ini: mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara kekasih dalam Kristus, kita pasti pernah mendengar istilah ini, orang dekat. Pasti pernah dengar. Orang dekat presiden, orang dekat menteri, dia orang dekatnya pejabat itu, dia orang dekatnya pengusaha itu. Istilah orang dekat. Orang dekat itu menggambarkan apa? Orang yang punya hubungan dekat, orang yang tidak lagi berjarak, orang yang tanpa batas, bahkan bisa guyonan dengan orang yang dekat dengan dia. Kalau saya dekat dengan pejabat A, maka saya udah gak pacaran lagi dengan dia. Ya, saya nggak masalah lagi untuk berguyon-guyon dengan dia. Tapi kalau saya tidak dekat dengan seseorang, jangankan guyon, jangankan tanpa batas, untuk menyapa aja Pak rasanya nggak berani ya. Wali kota lewat, berani kita bilang, Pak Wali kota. Nanti dilihat siapa lu? Atau mungkin dia boleh hanya begini, ya udah berlalu. Berbeda ya orang dekat. Orang dekat tadi tidak berbicara. Orang dekat itu adalah orang akrab. Orang dekat adalah orang yang intim, dekat, akrab. Tertawa bersama-sama, menangis pun bersama-sama. Itu orang akrab. Itu orang yang intim, tanpa jarak, tanpa batas. Bahkan orang yang intim, orang yang dekat itu, ya mungkin gua lu itu udah pakai kata-kata begitu ya. Kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin orang bilang itu kasar, tapi ya namanya orang dekat ya udah biasa. Tapi coba, bukan orang dekat, mana berani ngomong begitu ya. Oke, itu orang dekat. Nah, pertanyaannya, saudara terkasih dalam Kristus, bagaimana kita bisa jadi orang dekatnya Tuhan? Dengan kata lain, bagaimana agar kita bisa intim, bisa akrab dengan Tuhan, tanpa jarak dengan Tuhan, tanpa batas dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa guyon dengan Tuhan, bisa curhat dengan Tuhan, mengadu segala macam suka dan duka kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Saya mau bagikan dua cara. Cara pertama adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Sekali lagi, cara pertama agar kita bisa akrab, bisa intim, bisa dekat dengan Tuhan, yang pertama adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar mengenal tapi gak dikenal. Seringkali kan ada pertanyaan begini,
Kamu tahu nggak siapa presiden Indonesia? Tahu. Siapa? Pak Jokowi. Tapi ketika diikuti dengan pertanyaan, kamu kenal nggak dengan Pak Jokowi? Nggak kenal. Cuma tahu dia presidennya kita, tapi kita nggak kenal. Berbeda dengan orang yang kenal dengan Pak Jokowi. Ketika ditanya, kamu kenal dengan Pak Jokowi? Kenal. Nah, itu bisa dibuktikan ketika nanti ditanya Pak Jokowinya. Pak Jokowi kenal dengan si itu. Nah, jawaban Pak Jokowi akan membuktikan apakah orang ini kenal dengan Pak Jokowi atau tidak. Ketika Pak Jokowi bilang, enggak tuh, nggak kenal, maka orang itu bohong. Tapi ketika Pak Jokowi bilang, oh iya saya kenal dia, maka orang itu tidak bohong. Dia betul-betul mengenal Pak Jokowi. Nah, kemudian berikutnya, sejauh mana mengenal? Oh, hanya kenal atau kenal dekat. Nah, jadi untuk bisa intim dengan Tuhan, kita nggak cukup hanya tahu Tuhan, kita nggak cukup juga hanya mengenal Tuhan, tapi mengenalnya harus mengenal dekat. Dan satu lagi, kita dikenal oleh Tuhan. Loh, iya, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 berbunyi begini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan perhatikan, domba-dombaku mengenal aku. Tuhan mengenal kita, kita juga mengenal Tuhan. Jadi dua hal itu jangan lupa ya. Untuk bisa intim dengan Tuhan, mengenal dan dikenal Tuhan. Kita baca lagi Galatia 4 ayat 9. Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu, sesudah kita, sesudah saya mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Galatia 4 ayat 9. Sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi mengenal dan dikenal. Jangan sok kenal sok akrab, padahal orang itu nggak kenal, apalagi nggak akrab dengan kita. Ya, jadi penting untuk bisa intim dengan Tuhan adalah mengenal. Siapa itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Tidak hanya tahu, tidak hanya kenal, tidak hanya paham, tapi mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita susah, kita mengalami Tuhan ada dalam kesusahan kita. Ketika kita mengalami masalah, kita yakin dan betul-betul merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan masalah kita. Dalam suka, dalam duka, Tuhan bersama dengan kita, dan kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan itu membawa solusi dalam hidup kita. Saya mau sampaikan kepada kita semua pentingnya mengenal dan dikenal Tuhan. Jangan anggap sepele. Apa sih? Saya dari dulu, dari kandungan sudah Kristen, orang tua saya Kristen. Saya ikut sekolah minggu, ikut remaja, pemuda, sekarang sudah tua. Kenallah. Masa gak kenal sama Tuhan? Jangan berhenti hanya kata kenal, tapi harus kenal dekat, intim, tanpa jarak. Nah, saya mau meningkatkan satu hal. Iblis, setan, itu juga mengenal Tuhan. Mari kita buktikan. Ya. Markus 6 ayat 54. Markus 6 ayat 54. Sebab mereka mengenal dia. Tuh. Mereka itu siapa? Setan. Setan pun mengenal dia. Bayangkan. Jadi jangan sombong, jangan bangga hanya sekedar mengenal Tuhan. Karena setan pun mengenal Tuhan. Tapi setan tidak bisa intim dengan Tuhan. Setan tidak bisa akrab dengan Tuhan. Siapa yang bisa? Saudara dan saya. Kita semua bisa intim dengan Tuhan.
Jangan sekali-kali saudara-saudara kekasih dalam Kristus, kita merasa bangga karena mengenal Tuhan, karena sudah hanya merasa dekat dengan Tuhan dan merasa akrab dengan Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Ya, coba kita lihat Matius 7 ayat 23. Hati-hati, awas, jangan sampai ini terjadi di dalam hidup kita. Apa itu? Matius 7:23 berbunyi, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Ayo, mengenal Tuhan dengan mendalam, merasakan dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan juga mengenal kita, dekat dengan kita. Ayub 42 ayat 5 mengatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, hanya katanya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi jangan hanya katanya. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan luar biasa, katanya begini, katanya begitu. Tapi Ayub berkata, sekarang aku memandang dan aku merasakan, aku mengalami sendiri tentang Tuhan. Sudahkah kita mengalami seperti itu? Puluhan tahun ikut Tuhan, mengenal Tuhan tidak jaminan kita dekat dengan Tuhan. Apalagi celaka kalau Tuhan, aku gak kenal engkau. Kenapa? Karena hidup kita, Tuhan jalan, dosa pun jalan. Maka Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, engkau yang membuat kejahatan. Jadi untuk bisa akrab dengan Tuhan, mengenal Tuhan, tahu Tuhan itu kasih, betul, tapi tahu Tuhan juga kudus, Tuhan suci. Karena itu mau dekat dan akrab dengan Tuhan, kita juga harus kudus dan suci. Kalau tidak begitu, kasih mau, tapi kejahatan pun mau, nggak akan bisa. Ya, kenal Tuhan, bagaimana sifat Tuhan. Tuhan bercemburu, maka kita jangan selingkuh dengan dosa. Tuhan mengasihi, maka kita juga harus mencerminkan kasih dalam kehidupan kita. Kita harus betul-betul menunjukkan kasih. Jangan cuma katanya. Khotbah enak aja ngomong kasih, tapi setelah khotbah kasihnya nggak ada. Jangan ngomong soal peduli, tapi dalam kehidupan tidak menunjukkan kepedulian. Apapun yang kita tahu, kita kenal tentang Tuhan Yesus, itu kita lakukan dalam hidup kita, maka Tuhan akan mendekat dengan kita, karena Dia merasa engkau ada dalamku, aku ada di dalam engkau. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Setelah tadi pertama, mengenal dan dikenal Tuhan, intinya adalah kita mengalami benar kehidupan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, intim dengan Tuhan, caranya adalah dengan dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, kemana-mana selalu bersama dengan Tuhan. Ini cara kedua. Nggak mungkin kita intim dengan Tuhan, nggak mungkin kita dekat dengan Tuhan, nggak mungkin akrab dengan Tuhan kalau kita nggak selalu bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Kalau yang sudah pernah pacaran, pasti pernah merasakan pengennya selalu dekat dengan pacar. Kalau mau berpisah dengan pacar, aduh rasanya seperti ada lagu, separuh jiwaku pergi. Ya. Jadi selalu ingin dekat. Begitu juga kalau kita akrab dengan Tuhan, nggak pernah mau lepas, nggak mau jauh, selalu ingin dekat. Maka untuk intim dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara supaya bisa selalu dekat dengan Tuhan? Gampang sekali.
Dan saya yakin kita semua pasti tahu. Cuma masalahnya nggak cukup cuma tahu, harus dipraktekkan. Bagaimana cara dekat dengan Tuhan? Ada dua cara. Yang pertama, baca firman-Nya, baca Alkitab. Nggak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan Alkitab nggak pernah kita baca, firman-Nya nggak pernah kita baca, surat yang Tuhan berikan kepada kita nggak pernah kita baca. Nah, kembali kalau ingat pada waktu pacaran, surat-surat itu surat yang diterima belum dibuka aja udah langsung gimana? Udah dibaca lagi, padahal isinya sama aja. Tapi itu loh, cinta, dekat. Sudah selesai dibaca, dia main ditaruh di bawah bantal, tidur dengan surat. Itu orang dekat, orang bercinta, orang yang mengasihi. Nggak mungkin kita intim dengan Tuhan, saudara terkasih dalam Kristus, kalau kita nggak membaca Alkitab. Pertanyaannya, satu, apakah kita tiap hari baca Alkitab? Ya, Pak Yunus, saya tiap hari baca Alkitab. Bagus. Sudah berapa lama? Pertanyaan berikutnya begini, sudahkah kita membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Jangan tiap hari saya baca, tapi ketika ditanya udah selesai belum? Belum. Jadi mungkin bacanya hanya ngacrok-ngacrok, atau itu jadi ulang-ulang. Tapi ketika kita ditanya sudah selesai gak baca dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Nah, hari ini kalau kita mau intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, komitmen Kejadian sampai Wahyu, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, selesaikan baca. Mari komitmen. Puji Tuhan, saya Kejadian sampai Wahyu sudah baca habis. Kemudian sekarang yang kedua, kalau Perjanjian Baru sudah lebih dari 2 kali. Itu komitmen. Saya 20-an tahun ikut Tuhan, tapi nggak pernah waktu itu berkomitmen untuk membaca selesai Kejadian sampai Wahyu. Tapi setelah saya tahu, saya sadar, saya lakukan. Mari jemaat CMC Campilawit hari ini ambil komitmen, baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca Alkitab setiap hari. Yang pertama, kalau mau akrab, mau intim dengan Tuhan. Baru yang kedua, berdoa. Ya, ini cara kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Berdoa. Pertanyaannya, setiap hari kita berdoa tidak? Berdoa, Pak Yunus. Bangun tidur saya berdoa, nanti mau tidur saya berdoa, makan saya berdoa, mau pergi saya berdoa. Bagus. Daripada orang makan aja nggak pakai doa, pergi aja nggak pakai doa, tidur aja nggak pakai doa. Ya, nah saya lakukannya semua. Bagus. Tapi menurut saya tidak cukup. Di luar makan doa, pergi doa, bangun doa, tidur doa, kita harus memberikan waktu khusus untuk berdoa. Waktu khusus untuk berdoa. Jadi gak hanya ritual, gak hanya kebiasaan makan berdoa, tidur berdoa, tapi kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, mungkin 1 jam. Kita duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, ngobrol dengan Tuhan, dan jadikan itu sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita. Lihat nanti sesuatu yang berbeda terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan lagi biasa-biasa, tapi hidup kita menjadi hidup yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita bisa mengatakan, saya intim dengan Tuhan, saya akrab dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya adalah Tuhan. Dalam suka dan dalam duka, Tuhan bersama dengan saya. Ingat, ada ayat mengatakan,
Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jadi gak ada lagi hidup yang up and down, up and down, naik turun, naik turun. Iman pun kadang naik, kadang turun. Ekonomi kadang naik, kadang turun. Kalau kita intim dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, saya beriman, hidup kita, rohani maupun jasmani, selalu naik. Kalau Tuhan izinkan turun, kita tetap kuat dan kemudian naik lagi. Kalau Tuhan izinkan kita turun, kita akan naik kembali. Kenapa? Karena kita intim dengan Tuhan. Jemaat CMC adalah jemaat yang intim dengan Tuhan. Amin. Ini yang saya rindukan, kita semua intim dengan Tuhan. Dan kalau kita sudah intim dengan Tuhan, jangan pernah takut menghadapi apapun di dunia ini. Gak pernah takut. Masalah kita gak pernah takut. Kesulitan kita gak pernah takut. Karena kita intim dengan Tuhan. Tapi awas satu hal, ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan sombong. Dan saya percaya orang yang intim dengan Tuhan, ketika dia diberkati oleh Tuhan, maka nanti dia juga akan memberkati. Dia tidak hanya mau menerima, tapi dia tahu semua datang dari Tuhan dan dia akan saling berkat. Itulah kalau orang yang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan khotbah saya berdoa. Tidak penting sudah berapa banyak kita tahu, tidak penting seberapa banyak kita sudah paham, tapi yang penting sudah seberapa banyak kita mempraktekkan apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami. Saya paham bahwa untuk intim dengan Tuhan harus mengenal dan dikenal Tuhan, maka praktekkan. Saya paham bahwa kalau mau intim dengan Tuhan harus dekat dengan Tuhan dan cara baca kitab dan dengan berdoa, praktekkan. Itu yang penting. Nah, mulai hari ini, ayo ambil komitmen. Kita berjanji, Tuhan, aku mau meyakinkan diriku, aku harus dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan juga dekat dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak berjarak lagi dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa menyampaikan keluh kesah kepada Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa halangan, tanpa hambatan, tanpa jarak. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menembus dosa kami sudah diselamatkan, dan kami tidak puas hanya dengan itu, tapi kami mau dekat dengan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang kami harus lakukan. Karena tidak dapat kami membalas kasih-Mu kecuali memuji, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa buat jemaat CMC Cabai Rawit supaya kami semua berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Hidup kami senantiasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh siapapun yang menyaksikan video ini, dimanapun dia berada. Tuhan berkati mereka, agar mereka juga punya komitmen yang sama, intim dengan Tuhan. Kalau setan saja mengenal Tuhan, maka kami tidak mau kalah dengan setan. Kami harus lebih mengenal, lebih dan terutama Tuhan sendiri mengenal kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama